aulanya dibuat perkawinan, pernikahan, pesta di atas masjid. Gimana tuh? Kagak boleh, itu masuk areanya. Kalau kata Kiai Anies sekalian aja dibikin hotel kos-kosan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selalu kita limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang selalu istiqamah menjalankan ajarannya sampai akhir zaman. Insyaallah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sampailah kita ke dalam bab al-babul hadi asyara, artinya bab yang ke-11 fi fadilatil masajid, tentang keutamaan masjid. Biar kita pahami dulu apa artinya masjid, apa artinya musola, apa artinya surau, dan apa artinya langgar. Biar kita tahu, kita pahami dulu. Apa artinya masjid? Masjid asal katanya sajadah yasjidu masjidan, artinya sajadah sujud. Sujud. Jadi masjidah itu adalah ismu makan, tempatnya orang sujud. Jadi masjid artinya tempat orang sujud. Apa artinya musola? Musola artinya sholla yasilu, asal katanya sholla yasilu, berdoa. Musola artinya tempat orang berdoa. Ya. Jadi musola tempat orang berdoa. Kenapa dinamakan dulu kita itu langgar? Langgar itu kata dasar di dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia. Langgar artinya orang-orang yang suka melanggar peraturan Allah, kemudian dia itu mau daripada bertobat kepada Allah. Ada satu tempat namanya langgar. Langgar itu orang-orang yang melanggar peraturan Allah, artinya ketetapan Allah, baik itu perintahnya maupun larangannya. Kita kan suka banyak dosa, artinya gitu, namanya langgar. Kita melanggar. Supaya kita diampuni dosa kita, ada satu tempat. Nah, namanya kalau orang Melayu bilangnya langgar, tuh dia tuh orang yang melanggar. Langgar, tuh dia kita tahu. Surau artinya dalam bahasa Melayu galau. Jadi tempatnya orang galau, supaya dia ini kagak galau, maka disebutlah surau. Jadi tempat yang kalau kita ini gelisah, ya, untuk jangan sampai kita gelisah, namanya surau. Jadi di mana orang kita itu gelisah, di mana kalau kita itu galau, maka masuklah ke dalam satu tempat, masjid, musola, langgar atau surau. Biasanya kalau surau itu adanya biasanya di tengah-tengah sawah, itu surau. Ya, kalau langgar itu orang-orang Betawi biasanya jarang bilang itu musola, bilangnya langgar. Tapi ingat, di Saudi nggak ada namanya musola, nggak ada. Di Indonesia doang yang ada musola. Di luar negeri, terutama di tanah Arab, namanya masjid. Mau kecil kayak mau gede, namanya masjid. Makanya ulama kita itu membedakan antara masjid dan musola. Kalau masjid identiknya besar dan dia dipakai bisa lebih dari 40 orang. Lebih dari 40 orang artinya bisa dibuat sholat di masjid, buat tempat sholat Jumat. Karena sudah lebih mencapai kapasitas 40 orang. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i bilang kalau misalkan lebih dari 40 orang udah cukup, maka dia bisa itu untuk menunaikan sholat Jumat menurut Imam Syafi'i. Ya, masjid jadinya identiknya kita itu lebih besar lah daripada musola. Tapi sekarang musola juga lebih banyak yang besar gitu.
banyak yang besar. Makanya di dalam pandemi ini, terutama di daerah saya itu Cilengsi, setiap musola sekarang mendirikan sholat Jumat. Kenapa? Dia nggak mau ke masjid-masjid yang lain lagi. Udah ya ada musola dia bilang. Kenapa? Karena lebih daripada 40 orang itu kapasitas, lebih dari. Jadi masjid itu identiknya lebih besar dari musola dan dia bisa dipakai untuk daripada sholat Jumat. Makanya MUI kita menetapkan ada lagi perbedaan musola dan masjid. Kalau itu masjid maka keluarlah dari nanti wali kota itu. Wali kota keluar. Kayak saya kemarin dari musola pindah ke masjid. Itu keluar itu sertifikasinya keluar. Kalau musola cuma sebatas pengetahuan daripada kelurahan sampai kecamatan. Tapi kalau masjid keluar nih sampai kota, ya terdaftar. Jadi berapa jumlah masjid yang ada di kota Depok, berapa jumlah musola yang ada di kota Depok, ada semuanya. Jadi terdaftar semuanya. Kalau masjid itu biasanya adalah subsidi dari pemerintah. Ya ada punya subsidi dari pemerintah. Apalagi dia punya surat-surat yang otentik lah, yang lengkap. Itu dapat subsidi. Oleh karena itu. Nah, yang sekarang kita pelajari adalah keutamaan masjid. Ya, keutamaan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa orang yang membangun masjid, maka besok nanti di akhirat Allah bangunkan juga gedung di dalam surga. Pokoknya ada nanti kalau kita apartemen, istana yang megah di dalam surga, siapa orang yang bangun masjid. Nah ini apa namanya nih yang kita tempatin musola, sama pada hakikatnya sama. Ini adalah tempat berdoa, masjid cuman nggak bisa dipakai buat sholat Jumat, selesai. Kenapa? Karena kapasitasnya kurang dari 40 menurut mazhab Imam Syafi'i. Itu kalau kita bermazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi enggak, kurang dari 40 silakan, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Karena kita bermazhab Imam Syafi'i, kita ikut. Tapi kalau misalkan keadaan darurat kayak pandemi kayak gini nih, misalkan kemarin sholat di rumah masing-masing, sholat id bisa di rumah, silakan, nggak apa-apa. Tapi nggak keluar dari rukunnya nanti gitu. Ada nanti rukun-rukunnya kalau kita di dalam ilmu fikih. Saya nggak menjelaskan tentang itu, tapi yang saya jelaskan bagaimana fadilahnya orang-orang yang membangun dan mendirikan dan di dalamnya penghuninya itu di masjid. Fadilahnya nih, baik itu berupa tenaga, baik itu berupa materi, baik itu berupa akal pikiran, siapa orang yang ikut serta membangun masjid, maka di sini dikatakan Allah juga akan membangunkan dia itu nanti istana yang megah di surga Allah Subhanahu wa taala. Udah jaminan kita itu besok masuk surga. Nggak tahu nyemplung dulu apa kagak, nggak tahu ya. Nah, untuk bilang ini udah ada ya. Tapi ingat, ngecat gerendengan dulu makanannya sih. Oh gitu. Jajan gerendengan. Tapi di sini nggak ada. Bagus semuanya. Kerjanya baru bu mas. Tapi nggak ngomong, nggak gerendengan. Nggak gerendengan. Cuma kesel doang, taruh lagi, duduk lagi. Oh gitu. Tapi alhamdulillah masih ada kerjaannya, memang dia tidur aja. Oh, nanti dibangunin di masjid tuh. Bangunin istana, Ustaz itu masa ini bisa berikut. Insya Allah pokoknya. Nah, sekarang apa yang dilarang di dalam masjid? Kemudian apa fadilahnya itu di masjid? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-masjidu baitu kulli mu'minin." Kalau engkau mau tahu masjid itu rumahnya siapa? Masjid itu adalah rumahnya orang yang beriman. Jadi setiap masjid yang kita lihat itu rumahnya orang beriman, bukan milik saya, bukan milik saya. Itu adalah rumahnya orang beriman. Artinya bukannya dia itu buat tidur, bukan. Ini rumah gua, rumah orang beriman, tidak. Tapi untuk menunaikan ibadah di dalamnya. Mau dia ngaji ke, mau dia sholat, buat tempat beribadah di dalamnya. Makanya Nabi bilang semua masjid yang ada di dunia ini
sama, semuanya milik orang beriman. Buat ngapain? Buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi ingat, jadi setiap masjid bukan milik saya. Kalau ada yang bilang ke masjid gue tuh, berarti ketika dia itu membangun, ketika dia itu menyumbang, dia kagak ikhlas, habis semuanya amalan ibadahnya. Ketika dia menyebut amalan yang sudah dia itu kerjakan. Jadi setiap kebaikan yang kita tanam, yang kita sebut, tuh peci dari gue tuh habis tuh, udah, palanya hilang, udah. Kalau kita udah kasih, udah selesai. Ya, ikhlas namanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nih lihat, kan ada di sini marbot masjid juga di sini, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula," apabila kamu melihat seorang laki-laki mulazimal masjidi, dia ini kalau sholat, kalau ngaji, dia lazimkan di masjid, di musola. Dia sholat di masjid, kemudian dia ngaji di masjid, fashhadu, kata Nabi, bersaksilah kalian semua, lahul bil iman, bahwa dia itu orang yang beriman, kata Nabi. Kalau dia sholatnya di masjid, ngajinya di masjid, bersaksilah dia itu, kata Nabi, dia benar-benar orang yang beriman. Jadi gampang kita melihat orang yang beriman. Lihat aja udah dalam masjid, selesai. Jangan pakai diomongin, oh dia ke masjid ria, berarti dia yang ria. Udah biarin aja urusan dia karena ulahnya dia. Tapi kalau orang sudah bermain di masjid, tandanya dia orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Ya, jadi nggak usah kita ambil pusing, mau dia nyuruh di dalamnya nggak ada masalah. Jangan kotak amal ada nggak sih kotak amal? Belum ada. Besok bikin kotak amal. Bilangin Bang Kumis tuh ya, kotak amal bikinin tuh, biar daripada jalan semuanya amalnya semua. Nah, ini larangan nih ya. Man takallama bi kalamid dunya fil masjid. Barang siapa yang berkata-kata di dalam masjid, di musola, perkataannya perkataan dunia, urusannya urusan dunia, ahbatallahu amalahu, maka Allah hapuskan seluruh amalan ibadahnya itu arba'ina sanatan, 40 tahun pahalanya hilang. Dia beribadah. Ngapain ini? Nah, maaf ya. Misalkan ini musola, memang ini musola nih. Dua orang datang di sini, ya. Si fulan, si A, si B. Masuk ke sini, habis dia sholat, lu udah gajian belum? Yang satu bilang, belum gajian. Sialan ya bos, belum gaji gue nih. Itu urusan dunia kan? Oh gitu. Urusan dunia. Atau dia dagangan gimana dia? Untung rugi, yang mana yang habis? Ngomongnya di sini nih. Ngomongnya di sini. Nih kita umpamain ini musola aja dulu deh, nggak usah masjid yang gede deh. Jadi siapa orang yang membicarakan masalah urusan dunia di dalam masjid, maka Allah hapuskan amal ibadahnya 40 tahun lamanya. Umur kita berapa, amal ibadah kita berapa? Amal ibadah kita nggak ada, pahala kita nggak ada, dihapusin Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan main-main kalau masjid. Apalagi di masjid buat dagang lagi, ya Allah. Ntar aja di sini. Kita servis krim nih. Ya. Pokoknya apapun yang berbicara tentang urusan dunia jangan main-main. Ini batasannya udah di sini. Ini batasannya nih, udah diangkat. Makanya kalau buat masjid musola harus lebih tinggi daripada jalanan. Tuh, dia harus lebih tinggi agar supaya ketika kita naik derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pahamnya. Ini batasnya ini. Kalau di situ ente mau bicara urusan dunia nggak jadi masalah. Tapi kalau di sini nih jangan. Ini batasannya udah. Paham? Ya paham. Ini jangan main nih. Ini tidur juga jangan main-main di sini nih. Tahan nih. Tidur deh. Nah, di masjid yang sekolah ya. Emang adem, setan pada takut di sini. Ya, makanya kalau orang kagak bisa tidur jangan minum obat tidur. Masuk ke dalam masjid tidur dia, baru dengerin aja. Habis. Tidur kan ya ingat, ke masjid. 3. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallamina fil masjid bi kalamil lagwi wal juri. Sesungguhnya malaikat itu ada di masjid, kata Nabi. Jadi di dalam masjidnya ada malaikat. Tapi yatakarrahuna minal mutakallimina, ada malaikat yang selalu melaknat dia, membenci dia.
kalau ada dua orang yang ngomong di dalam masjid itu bikalamil lagwi wal juri, ada perkataan yang urusan dunia dan jual beli. Cewek lo berapa? Cewek gue ada dua, umpama cewek gue ada, bicara bini kayak bicara anak nih dalam masjid nih, dalam masjid urusan dunia itu lagwi namanya, nggak ada manfaatnya. Lagwi itu perkataan yang kagak ada manfaatnya, lalai. Wal juri, jual beli di pasar, bisnis nggak boleh. Ini nggak boleh di sini nih, bisnis. Maka malaikat itu selalu bilang, ya Allah, hancurkan dia ya Allah, laknat dia ya Allah. Itu dua orang itu. Andai kata dia itu berhasil, Allah angkat keberkahan karena apa? Dilaknat oleh malaikat. Dalam masjid, jangan main masjid. Ya, nggak boleh. Itu di masjid. Ya, urusan dunia, tinggalin. Makanya kalau orang dulu, ya nggak ada masjid itu kalau kecuali dia itu bukannya sholat sama buat ngaji, selebihnya nggak ada. Udah. Ya. Kalau sekarang kagak dibuat masjid. Dibuat bisnis. Ya. Aulanya dibuat perkawinan, pernikahan, pesta di atas masjid. Gimana tuh? Kagak boleh, itu masuk areanya. Kalau kata Kiai Anies sekalian aja dibikin hotel kos-kosan. Kenapa? Karena itu masuk areanya dia. Jadi kalau misalkan ada yang buka aurat, ada yang lagi halangan, dia masuk ke dalam itu. Masya Allah, siapa yang mau tanggung dosanya? Dia buat bisnis di dalam masjid itu. Alasannya bahwa nanti sodako dia, infak dia, nyawa dia itu buat masjid. Dan diangkat keberkahannya. Makanya kalau kita mau bikin gedungnya juga beda dengan masjid. Tuh gini. Kalau dia harus beda. Biasanya orang-orang Muhammadiyah, orang-orang apa? Nah, biasanya itu dia bikin tuh ya masjid sama bikin aula. Ya. Dijadiin satu, dia nggak mau rugi. Kalau kita dilarang dari dulu sama orang tua kita itu masjid nggak boleh dibuat tempat pesta. Lihat, walaupun di atas sih nggak bisa, dia tetap masuk areanya dia. Nah sekarang kalau sholat Jumat kepake nggak bawah? Iya pakai. Kepake bawah, pasti kepake bawah. Berarti kan area masjid. Ya. Jadi malaikat itu selalu membenci orang itu, ya kepada dua orang itu yang berbicara urusan dunia, apalagi pesta. Urusannya